Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau buat tutorial cara membuat animasi menggunakan keyframe di CSS seperti yang kalian lihat di videonya. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Udah mempunyai indeks, aku menggunakan div id, nama variabel konteks. Div id itu fungsinya untuk membatasi bagian satu dengan bagian yang lain ya. Di sini langsung aja kita ketik tanda pagar atau hash, kita panggil variabel konteks. Lalu di sini saya akan membuat kotak menggunakan width itu lebarnya ini saya atur sebesar 150 pixel. Lalu tingginya, heightnya kita bikin aja 100 pixel kira-kira, bisa kan adjust belakangan ya. Nah, habis itu saya juga mau masukin background nih. Background itu untuk warna dari si kotak ini. Kira-kira saya mau masukin di sini palette violet trend warnanya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kan ini tulisannya kecil banget ya, nggak kebaca menurut saya. Nah, di sini kalian juga bisa ganti tulisannya biar jadi lebih besar. Saya akan menggunakan properti font size. Di sini itu fungsinya untuk mengatur ukuran dari font gitu, menggunakan 60 pixel aja kira-kira, lebih besar kan. Nah, di sini itu saya mau mengatur tingginya dari kotaknya itu kira-kira saya adjust jadi 80 pixel aja supaya lebih rata atau bagus dilihatnya. Nah, jadi lebih rapi kan. Tapi saya juga mau tulisannya di tengah, berarti kita akan menggunakan teks align, yaitu fungsinya untuk mengatur perataan kalimat atau paragraf. Di sini menggunakan center agar tulisannya berada di tengah. Kayak gitu contohnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian keyframe, yaitu fungsi dari keyframe CSS ini untuk buat animasi. Kita masukin keyframe, lalu kita masukin nama keyframe-nya yang kalian inginkan. Saya animasi aja biar gampang. Kalian boleh buat seterah kalian yang unik. Nah, di sini juga saya akan membuat animasi slideshow, entah dari kanan ke kiri, entah dari kiri ke kanan ya. Berarti kita akan menggunakan from, dari mana dia ingin bergerak. Contohnya saya akan buat dari kiri ke kanan. Berarti kita langsung masukin aja from margin left, berarti dia akan bergerak dari arah kiri ke kanan. Kita masukin nih berapa persen dia mau bergeraknya. Kita masukin contohnya 100%. Nah, di sini langsung aja kita ketik 100%. Nah, di sini kita masukin nih nya berarti dia dari kiri ke kanan. Berarti tetap aja sama kita buatnya margin left-nya. Tapi di sini kita buatnya 0% karena dia hanya dari kiri ke kanan. Kenapa belum bisa di-apply dia setelah dibuat? Ternyata kita harus masukin lagi properti dari keyframe. Keyframe ini mempunyai banyak properti. Kita masukin di sini animation, namanya keyframe yang kalian buat tadi apa? Saya masukin nama animasi juga. Nah, di sini kita menggunakan lagi properti animation play state. Fungsinya untuk apakah animasi itu bisa berjalan atau stop gitu. Kita masukin running, tapi hanya cuma berkedip aja kan. Kita masukin lagi di sini animation durasinya, kita masukin 5 detik. Nah, dia langsung berjalan. Fungsinya itu untuk durasi dari awal sampai akhir, itu fungsinya animation duration. Kalau kita masukin 0 detik ya udah dia cuma berkedip aja. Kalau 10 detik dia akan semakin lama bergeraknya, itu fungsinya animation duration ya. Nah, di sini itu kita balikin aja 5 detik biar nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat juga. Di sini saya udah memberitahu cara membuat animasi slideshow. Di sini saya akan memberikan contoh lagi menggunakan transform rotate agar bisa memutar. Di sini kita berikan aja comment section, tanda slash sama tanda pointer agar kalian tetap bisa lihat. Di sini langsung aja menggunakan add keyframe. Nah, add keyframe kalian ketik, lalu habis itu kalian masukin nama keyframe-nya yang udah kalian buat. Kalau saya kan namanya animasi, ya udah masukin add keyframe animasi. Terus di sini juga saya akan membuat transform dengan rotate agar fungsinya biar memutar elemennya. Di sini langsung masukin aja 100%. Di sini langsung masukin propertinya, yaitu dengan metode transform. Di sini banyak pilihannya. Nah, di sini saya akan menggunakan rotate supaya dia bisa memutar gitu ya. Nah, di sini tuh kalian masukin aja parameternya. Nah, di sini tuh kalau memutar itu kalian harus masukin satuannya dengan degrees. Nah, contohnya kayak gitu 360 derajat gitu ya. Jadi hasilnya memutar seperti tadi. Nah, kita masukin lagi comment section. Nah, di sini juga saya akan menggunakan properti animasi dengan awalan khusus untuk memastikan dukungan terbaik dari si browser. Nah, di sini itu ada menggunakan WebKit. Di sini ada yang menggunakan Firefox, ada yang menggunakan O, ada yang menggunakan MS, tapi saya menggunakannya WebKit.
sedikit karena itu berfungsi untuk Chrome atau Safari, sedangkan untuk Firefox itu fungsinya untuk Mozilla, dan O itu untuk Opera, dan MS itu untuk Internet Explorer ya. Nah, di sini langsung aja kita masukin nama keyframe-nya yaitu animasi. Nah, di sini juga kita akan merubah warna. Jadi si tulisan hello ini berubah warna, background-nya warna-warni gitu. Nah, di sini masukin aja 0% dulu karena berdasarkan warna awal yang kita mau rubah. Warnanya siapa nih yang mau kita rubah? Pertama, kita akan merubah background colornya menjadi warna kuning dari warna yang agak kepingan magenta gitu ya. Nah, di sini setelah berjalannya warna kuning, kita masukin lagi nih fungsinya 25% gitu. Nah, kita masukin lagi warnanya purple. Saya jelasin lagi, 0 sampai 100% ini fungsinya untuk rubah warna latar belakang dan posisi elemen saat animasi sudah 0%, sudah 25%, sudah 50% sampai dengan 100%. Nah, di sini dilanjut aja 50% saya rubah menjadi warna merah. Di sini 75% background colornya saya rubah menjadi warna biru, dan di sini 100% masukin lagi propertinya background color. Di sini saya akan berubah warnanya menjadi warna koral misalnya. Nah, kalau udah kita save, nanti kita lihat hasilnya akan seperti ini. Nah, dia langsung berubah kayak gitu, tapi berubahnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama karena saat sudah 25% berubah lagi, dan begitu juga seterusnya. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman kalian juga. Jangan lupa juga di subscribe. So, sampai ketemu di video selanjutnya.